Sebenarnya di waktu itu udah nggak ngarep sih sama kakak kelas ini, karena sebenarnya kami beda agama bang. Wow. Kalau ada yang bertanya bagaimana rasanya pacaran beda agama, susah dijelaskan, coba aja sendiri ya. Kami berjalan baik-baik aja sampai sekarang. Asli ini cowok baik banget, berasa cowok yang seiman berasa kenapa cowok yang seiman kagak ada yang begini ya yang kutemuin. Wah. Orang yang oh kasih edukasi. Selalu tahu ya. Keluarga lu tanpa warisan itu bukan siapa-siapa. Waduh, anak lu kerja juga hasil nyogok tuh. Waduh. Bagus. Bagus. Terus gue nanya sama abang-abangnya, "Bang, emang anak zaman sekarang kalimatnya kayak gitu ya?" Boleh juga tuh kalimatnya pada kasar-kasar. Ya namanya juga anak zaman sekarang ya, gitu. Terus ada anak-anak gede ngomporin, "Mana katanya mau perang sarung? Mana? Ayolah," gitu. Terus akhirnya blok D sama blok F bocah-bocahnya turun terus kayak langsung perang sarung gitu. Perang sarung tapi sarungnya dilepas, nampol pakai tangan. Anjing gitu gua. Itu mah berantem, Bro. Lu mau tarung MMA jangan di tengah jalan. Ya Allah. Farhan, kalau kamu dengar email ini aku harap kita bisa berteman seperti biasa. Aku nggak pernah benci kamu, pernahnya kecewa. Wow, masalahnya ketika wanita kecewa, dia akan mengingat itu sampai akhir hayat. Iya, aku maafin, tapi nggak aku lupain. Wow. Oh. Oh. Ceritanya mirip di kehidupan gua. Waduh, topik. Oh. Plot twist. Oh. Kok masih hidup dia? Oh. Ada bom. Semuanya bangun lari. Apa sih? Apa sih? Plot twist yang di plot twist kan. Ini adalah puisi yang dikirimkan seseorang. Di subjek emailnya sih tulisannya, "Halo bang, gue Dias. Di sini gue ada semacam puisi atau mungkin cerita, monggo dibaca. Diajukan untuk Hafizah, tapi agak takut gue bang, jadi tolong dibacakan." Oke. Siapapun yang ngirim email ini, lu record ini terus kirim ke Hafizah ya. Inikah yang dinamakan cinta? Pertama kali saat aku melihatmu di kelas 12. Ulang. Sorry. Pertama kali saat aku melihatmu di kelas 12, aku sama sekali tak tahu tentang dirimu. Aku tidak pernah melihat lu. Ini di-cut ya. Ini nanti di-cut terus dilanjutin gitu. Orang disuruh ngedit. Oh, taruh. BGM-nya ini. BGM puisi. Nah, ini. Nah, ini bagus nih. Pas. Pertama kali saat aku melihatmu di kelas 12, aku sama sekali tak tahu tentang dirimu. Aku tidak pernah lihat muka aslimu, seakan-akan kau menyembunyikannya dari semua orang. Aku tak pernah melihat wajahmu yang asli. Rasanya seperti melihat bunga yang belum mekar. Masker di wajahmu seakan-akan menghalangi kecantikanmu. Ini kayak puisi tentang COVID. Ibarat seperti topeng yang tidak ingin kau lepas, dan membuatku penasaran seperti apa dirimu yang sebenarnya. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berlalu juga. Aku sama sekali belum mengenalmu. Hingga saat 2 bulan sebelum lulus, tiba hari pemotretan, dan saat itulah ditunggu. Semua berfoto dan menunjukkan wajah asli mereka, termasuk dirimu yang saat itu juga melepas topengmu. Saat itu juga aku terpesona melihat wajahmu. Seakan-akan aku hanya terdiam dan memandangi wajahmu. Aku seperti tidak mengenalmu pada waktu itu. Wajahmu sangat cantik dan memukau bagiku. Sejak saat itu aku sangat ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Tapi aku tidak tahu caranya seperti apa dan bagaimana.
Sampai pada akhirnya aku terus terang bersama temanku. Ku ceritakan yang kurasakan dan apa yang harus kulakukan. Pada akhirnya aku mulai membenahi diriku. Yang sebelumnya menjadi penyendiri, kuubah menjadi asik dan bisa bergaul. Kulakukan apa yang temanku bilang. Dan akhirnya aku bisa berbicara dengannya. Denganmu maksudku. Salah, maaf ya typo. Meskipun sebatas berbicara biasa, setidaknya aku bisa mengatasi sifat penyendiriku. Mulai dari situ, aku melakukan pendekatan lagi dan lagi. Kau memainkan catur, aku hanya menonton. Dan seketika dari awalnya kurang suka menjadi suka. Kemudian saat kau presentasi, aku menjadi berani. Seakan-akan aku menjadi kuat ketika dekat dengan dia. Aku bertanya dengan diriku, apakah ini yang dinamakan dengan cinta? Saat aku di rumah, hatiku sangat gembira, seperti berbunga-bunga. Saat itulah aku menandakan itu sebagai hari yang sangat bahagia, sampai tidak bisa berkata-kata. Oh, masih ada. Tapi semua itu berubah ketika pengumuman eligible. Kau masuk daftar, sedangkan aku tidak. Membuatku malu. Kau bisa mendapat ranking dan sedangkan aku tidak. Rasanya seperti langit dan bumi, kaya dan miskin. Seandainya, apakah kau mau bersamaku yang tidak sepintar dirimu? Kulihat dirimu bisa tidur dan bersantai, sedangkan aku tidak bisa sepertimu. Aku ingin sepertimu, typo, maaf. Di sini mu. Aku ingin sepertimu dan ingin menyusulmu ke PTN tujuanmu untuk selalu melihatmu. Bentar, soundnya hilang. Bukan sebagai teks yang hanya tulisan saja dan tidak ada wajahmu yang cantik. Apakah kau mau menerima segala kekuranganku? Aku tidak pintar. Komunikasiku kurang dan tidak sehebat yang lain. Aku hanyalah orang yang malas yang ingin membenahi diriku lagi. Oh, ketinggalan satu baris. Oh nih, aku ingin melihatmu lagi dan sesekali mengobrol denganmu lagi di dunia nyata. Oke. Nah, aku hanyalah orang malas yang ingin membenahi diriku lagi. Tapi seakan-akan aku tidak mempunyai motivasi di dalam diriku lagi. Kaulah motivasiku. Kau bisa membuatku kuat. Kalau kau mau menerimaku, aku sangat bersyukur mempunyai dirimu. Tapi kalau tidak, aku hanya bisa pasrah dan mundur dalam kegelapan. Aku pergi dari pandanganmu dan tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya. Aku hanya ingin kau tahu, apakah kau mau jalan denganku? Untuk panggilan untuk Hafizah, dimohon kesediaannya untuk membalas puisi ini di email selanjutnya mungkin. Ini adalah proses menuju kedewasaan. Monggo dinikmati dan bertumbuhlah menjadi kenapa Hafizah langsung ngedonate. Habis itu tibalah waktunya Rio ngomong tujuan dia yang sebenarnya. Kita duduk bertiga. Rio mulai ngenalin Sen ke aku kayak, War, kenalin ini teman aku, Sen. Aku jabat tangan dia dan balas, oh iya, halo, aku Mawar. Dia ngejabat tangan aku dengan tatapan yang gak lepas dari mata aku. Tatapannya bener-bener ngebuat aku gak nyaman. Wah, creepy wibu gitu ya. Ayo, siapa yang mikir mereka sebenarnya pasangan gay? Angkat tangan. Enggak guys, mereka bukan pasangan gay. Aku awalnya juga mikir kalau wah udah nih selesai, mereka pasti pasangan. Tapi ternyata si Sen ini mulai ngomong, War, sebelumnya maafin gua. Maaf banget. Aku nanya, maaf buat apa? Emang kamu ngapain? Dia mulai ngejelasin semuanya kalau orang yang dari awal chatan sama gua itu adalah dia.
si Sen ini. Jadi singkatnya, Sen make foto dan semua biodata Rio buat main dating apps dan match lah sama gua. Wow. Rio bilang first time kita ketemu dia nggak tahu harus apa dan intinya tugas dia cuma ngewakilin Sen doang. Dan gak nyangka kalau itu berjalan dengan baik dan Rio juga nyaman sama aku. Loh. Jadi awalnya dia nggak nerima tugas dia, tapi lama-lama dia mulai nyaman juga. Jadilah hubungan kita berjalan hampir 1 tahun. Kalau kalian bertanya-tanya juga, emang nggak ada bedanya? Atau keceplosan gitu? Jawabannya adalah ada. Tapi ya nggak menonjol banget. Dan si Rio juga langsung ngejelasin. Makanya aku nggak ada curiga apapun. Loh. Oh tuh mereka udah ngejelasin semuanya. Aku nggak tahu mau ngapain di situ. Aku cuma diem sambil natap muka mereka berdua karena mikir, anjir, gue ditipu 1,5 tahun. Sen mulai ngomong kalau misal dia ikhlas kalau akhirnya aku dan Rio jadian beneran. Itu kenapa dia mau ngejelasin semuanya hari ini. Dan kalian kira semuanya sampai di sini? Aku dan Rio bakal jadian dan hidup bahagia? Enggak. Rio bilang kalau dia sebenarnya gay, anjir. Dia bilang si Sen juga udah tahu kalau Rio itu gay, makanya dia fan-fan aja nyerahin tanggung jawab pura-pura ini ke Rio. Ya Allah. Udah terlanjur jatuh cinta sama si Rio, tapi aku sama Rio juga gak mungkin bakal jadi karena Rio itu gay. Dan alasan dia memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku diperlakukan seperti seorang ratu. Dan dia sangat tahu apa yang disukai sama dibenci cewek pada umumnya karena dia itu boti. Wih. Jadi kita berhubungan seperti lesbi tapi dalam beda jenis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makin hari makin jauh dari Tuhan kalian-kalian ini. Terima kasih atas emailnya by the way. Tapi boleh minta tolong lu deskripsiin secara rinci Sen itu orangnya kayak gimana gak? Aduh aneh banget bro, gila. Cowok wibu. Nah ini cowok wibu sebenarnya nih. Tampangnya begini nih. Mana sih yang cosplay wibu tuh? Ini kan cosplay wibu kan? Yang dia pakai jaket. Nih cosplay wibu nih. Sorry ya tipe aku tuh wibu. Gue ngebayangin si Sen itu kayak gini soalnya. Tuh gitu. Persis. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti capek. Rio itu kayak pemain live action One Piece yang jadi Zoro. Sen bener-bener cowok wibu pada umumnya bang. Oh dia ngejelasin. Oh ini lu yang ngirim email. Ya Allah jauh juga ya kalau dipikir-pikir. Live action One Piece, Zoro itu pemerannya diperanin sama orang yang meranin apa sih? Debu-debu Intan, apa sih? Senseiya. Pemeran cowoknya Senseiya, live action One Piece, Zoro. Nih. Kayak gini. Maksud gua kayak gimana ya gitu. Maksud gua kayak Maken Ryu Arata. Astaga. Maken Ryu Arata. Sen bener-bener cowok wibu pada umumnya bang. Pada umumnya. Aduh. Jauh ya. Ya bener. Kebanting banget sih bener. Uratnya kemana-mana bro.